aku begini. Ibu mau ngetes suami, nanti malam jam 12 pura-pura mati. Latihan menahan nafas. Papa, papa, papa. Langsung suami ibu ke belakang ngambil minyak goreng. Untuk apa? Mengambil cincin. Setelah itu dia pergi ke dapur mengambil tang. Untuk apa? Mencopot gigi emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, jangan angkuh, karena sampai masanya kita perlu bantuan orang. Mereka yang akan menelpon ke Riau, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Dulu Ustaz datang dengan Ustaz Fadlan Garamatan ke Masjid Al-Hidayah Sorong. Waktu itu kami masih kelas 5 SD. Sekarang kami sudah menjadi kepala kantor, kepala badan, menjadi kepala daerah, jenderal bintang 4. Kami mau mengundang Ustaz. Bisa lagi Ustaz datang ke Sorong? Oke, I'm coming. Saya datang ke Sorong, saya datang ke Masjid Al-Hidayah. Waktu itu Bapak Ibu sudah meninggal. Kalau saya masalah mati ini terserah saja. Mau Bapak duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, Ibu duluan. Tangkap balam dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sedang banyak pikiran. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing tenggiri. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sedang dimarahi istri. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli lemang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sedang banyak utang. Betul semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tema kita malam ini kepedulian sosial. Kalau orang hanya mementingkan dirinya sendiri, namanya individual. Apa namanya? Individual, tak mau bergabung, tidak mau berteman, tidak mau bertetangga, tidak mau bersahabat. Ngumpul-ngumpul rapat, main handphone aja. Orangnya selalu mau bermasyarakat bersama-sama. Orang yang selalu mau bersama ini disebut dengan sosial. Adil jangan cuma sendiri, tapi adilnya seluruh Indonesia. Sila yang ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang bersosial. Islam ini mengajarkan kita individual atau sosial. Sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Puasa sendiri atau berjamaah? Berjamaah. Bayar zakat sendiri-sendiri atau berjamaah? Bayar bersama-sama ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Pergi haji sendiri atau berjamaah? Berjamaah di Padang Arafah, berjamaah mabit di Mina, berjamaah melontar jumrah. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan Ustadz Fadlan di Jabal Rahmah insyaallah. Orang yang tidak mau berjamaah, tidak mau bersosial individual, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, apakah bisa mati sendirian? Enggak bisa. Jakawarta. Yang wali kota itu, kalau dia mati bisa dia mandi sendiri.
Kita kalau mati ini buka baju sendiri atau dibukakan? Jangankan buka kancing baju, mengedipkan mata pun nggak bisa. Orang mati itu rata-rata matanya terbuka. Betul? Pernah mati? Kenapa orang mati matanya terbuka? Karena dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas kita berapa? 2. 1 tarik, 1 hembus. Orang mati itu waktu narik atau waktu ngembus? Ngembus. Belum pernah ada berita mati menarik nafas terakhir. Menghembuskan nafas yang terakhir. Waktu nafas dihembuskan, ruhnya keluar. Itulah mata dia melihat ruhnya keluar. Dan ketika ruh sudah keluar, kita tidak bisa lagi menutup mata. Jangan sombong, jangan angkuh wahai Jakawarta. Walaupun kau wali kota, sampai masanya kau mati matamu melotot, istrimu pun lari ketua PKK. Melihat suami lari. Siapa yang menutupkan mata? Imam Masjid Al-Hidayah yang akan datang menutupkan mata. Pas mau ditutup, Jakawarta nutup sendiri. Pas ditanya, loh belum mati Pak Wali? Pura-pura. Saya lagi ngeprank istri saya yang katanya sehidup semati, ternyata begitu aku pura-pura mati kau lari. Yang katanya harta milik bersama, akhirnya harta menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Ibu mau ngetes suami, nanti malam jam 12 pura-pura mati. Latihan menahan nafas. Papa, papa, papa. Langsung suami ibu ke belakang ngambil minyak goreng. Untuk apa? Mengambil cincin. Setelah itu dia pergi ke dapur mengambil tang. Untuk apa? Mencopot gigi emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, jangan angkuh, karena sampai masanya kita perlu bantuan orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiap hari kita dengar, betul? Tapi saat mati kita mungkin lupa, tidak ingat. Orang lain yang akan membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Kalau baik sama istri, kalau sayang sama istri, istrinya akan membisikkan ke telinga dengan lembut, sayang Jakawarta, la ilaha illallah. Tapi kalau sombong sama istri, kasar, KDRT, angkuh. Apa kata istri? Jakawarta, mana surat Toyota? Betul Bu? Betul kata mereka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Ini di keliling kita ini banyak orang, betul? Siapa saja yang berada di keliling kita? Yang pertama adalah anak-anak. Ini anak-anak. Kalau ada yang fokus dengar ceramah ibu-ibu, biasa. Mak-mak garis keras. Kalau ada yang fokus dengar ceramah bapak-bapak, biasa. Tapi kalau yang fokus mendengar ceramah sampai 2 orang, tetap fokus. Anak-anak tetap fokus. Itu hanya ada di Sorong, Papua Barat Daya. Anak-anak fokus. Anak-anak fokus. Yang pakai jubah, Menteri Urusan Haji. Yang pakai baju koko, Kepala Kantor Urusan Agama. Yang pakai lengan pendek,
Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang perempuan Ketua Dharma Wanita. Mereka inilah yang akan melanjutkan dakwah di Sorong, di Papua Barat Daya. Tahun berapa mereka mengundang Ustadz Somad? Nanti pada tahun menyambut 1 Muharram 1457. Sekarang mereka masih kecil, 1448, nanti 1449, 1557, pokoknya lama lagi. Mereka yang akan menelpon ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul. Dulu Ustadz datang dengan Ustadz Fadlan Garamatan ke Masjid Al-Hidayah Sorong. Waktu itu kami masih kelas 5 SD. Sekarang kami sudah menjadi kepala kantor, kepala badan, menjadi kepala daerah, jenderal bintang 4. Kami mau mengundang Ustadz. Bisa lagi Ustadz datang ke Sorong? Oke, I'm coming. Saya datang ke Sorong, saya datang ke Masjid Al-Hidayah. Waktu itu Bapak Ibu sudah meninggal. Kalau saya masalah mati ini terserah saja. Mau Bapak duluan, saya belakangan, boleh. Atau kita balik, saya belakangan, Ibu duluan. Mati jangan pernah dicari, karena kita bersembunyi di dalam peti besi pun malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Betul? Kalaulah mati itu karena perang, kenapa orang Palestina masih hidup sampai sekarang? Kalaulah mati itu karena sakit, kenapa orang yang diponis sakit masih hidup sampai sekarang? Dokternya malah mati duluan. Langkahkan kaki, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat dari rumah hari Kamis sampai ke Sorong hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan ini sudah malam Senin. Ini tausiah terakhir, ini sudah keempat hari. Saya tidak berpikir malam ini saya masih bertenaga. Saya maunya malam ini kita bercerita santai saja. Bagaimana hubungan sosial kita ibu-ibu, bagaimana hubungan sosial kita. Tapi gara-gara Jakawarta, inilah yang membuat suara saya bergetar malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak jangan disepelekan. Kalau di Masjid Al-Hidayah Sorong masih ada anak-anak, berarti masjid ini 50 tahun akan datang masih tetap ada sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid sudah tidak ada anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat. Alhamdulillah. Anak-anak diusir dari masjid. Pulang, pulang, pulang. Mau jadi apa masjid kita? Maka masjid kita mesti masjid ramah anak. Tapi anak-anak ribut Pak Ustadz. Bapaknya aja ribut, masa anaknya enggak? Tapi anak-anak ini nakal Pak Ustadz. Anak-anak kita kasih tahu tenang dengan baik. Buktinya malam ini anak-anak, Masya Allah, sebelah kiri ada anak-anak, di depan seperti anak-anak, rupanya sudah bukan anak-anak. Sebelah kanan ada anak-anak, sampai di tangga kita ada anak-anak. Malam ibu bangun, bapak bangun jam 2, melihat anak sekarang bangun, melihat anak sekarang lari, melihat anak sekarang lompat. Tapi jam 2 malam bangun, lihat anak sedang tertidur, bacakan Al-Fatihah, hembuskan ke kepalanya. Melihat anak sedang tidur dengan sedang bangun beda Pak. Melihat istri pun begitu juga. Kalau dia sedang bangun, dia siap menerkam. Tapi kalau bapak bangun nanti malam sudah mengandung anak bapak 9 bulan 10 hari. Inilah perempuan yang sabar mendampingi bapak sehidup semati.
Inilah perempuan yang rela berkorban. Inilah perempuan yang meninggalkan. Mudahan dengan ngaji suami ibu yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Siapa namanya? Jakawarta. Dia begitu ramah kalau sama tamu-tamu, kepala dinas, kepala kantor, perusahaan. Kalau datang developer perumahan begitu ramah. Pernah suatu tamu datang ke rumah menumpahkan air minum. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi begitu istri menumpahkan teh manis, mana matamu? Jakawarta. Sampai masanya kau akan mati. Hai suami-suami yang sombong, ingat, sampai masanya kau mati dan istrimulah yang pertama kali melihat jenazah. Apa kata istri? Hari pembalasan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saat memandikan, apa kata istrinya? Yang lain jangan memandikan, saya saja. Rupanya mau dia semprot pakai semprot cuci mobil. Dia ambil bros WC, dia gosokkan ke wajah Jakawarta. Karena dulu kasar dan sombong, tapi wanita-wanita yang di sini baik-baik semua. Ini bidadari-bidadari surga semua. Sesakit apapun hatinya dia tetap memaafkan. Betul? Dari bunyinya sepertinya sulit memaafkan. Yang pertama adalah pada anak-anak. Nabi punya cucu anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidinal Hasan, adiknya Sayyidinal. Nabi peluk Hasan, Nabi peluk Husain, Nabi cium Hasan, Nabi cium Husain. Datang Arab Badui, anak saya 10 orang, tidak ada satupun yang saya cium. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa sayang, maka dia tidak akan disayang. Sayang pada anak-anak. Kamu saya lihat sayang sekali sama anak itu, anak kamu. Bukan. Siapa? Anak mantan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini merasa dia bangga dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya. Ingat, resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Yang hari ini berkuasa akan pensiun. Jangan mati dulu, pensiun dulu. Nanti sampai masanya anakmu itulah yang akan datang menyuapkan bubur ayam karena kau tidak bisa lagi mengunyah. Papa, siapa yang menyuapkan makanan? Anis. Adapun Jakawarta dia akan datang, kata dia. Tapi kalau kau berlemah lembut pada anakmu, tadi saya masuk ke dalam, anak-anak mengulurkan tangan, saya salam satu-satu. Kenapa Ustadz hanya bersalaman sama anaknya, emaknya kok enggak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya usap kepalanya. Ustadz Somad doakan anak saya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ustadz Somad, saya belum punya anak. Ustadz Somad, berapa umurmu? Sudah 40 tahun Pak Ustadz. Kenapa kau belum punya anak? Saya belum nikah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum nikah. Saya lihat yang bilang amin macam sudah anak 3, anak 5 ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Memang enak ikan tenggiri, bungkus itulah. Memang enak ikan tenggiri, dimakan dengan nasi uduk.
mereka dari tadi berdiri. Kenapa nggak selesai berwudu? Enggak apa-apa, tetap berdiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya seumur-umur berpantun baru kali ini dibungkus. Memang cantik kain katun. Kain katun bergambar usus. Sudah lama saya berpantun, baru malam ini ingin dibungkus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustadz Fadlan Garamatan SE SAB MSI fil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati guru kawula, putra saking guru kawula Kyai Haji Abdul Wahab Maimun. Iki wonten Gus-gus kula kelelek kula niki wonten Gus Roji, Gus Sofi, Gus Saad, Gus Rokib, Gus Zaki sedanten ingkang kula hormati, guru-guru sedanten, adik-adik ingkang kula cintai. Niki kula disuwun ngendikan tentang Mbah Maimun. Nggih kula pamit badhe basa Indonesia sakake beberapa santri sing boten Jawa. Ngeten. Orang mengenal Mbah Maimun itu tentu sifat-sifat baiknya. Sebagian karena itu memenuhi ukuran umum memang baik. Sebagian baik itu berdasar visi. Visi itu visioner. Pernah saya ini ngaji beliau itu lama sekali, mulai kecil sampai aliyah. Saya juga sorogan sama Mbak Ubab kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Saya khatam urut tafsir Munir. Ini penting buat niat sombong, tapi kersane lari-lari yang menekuni tafsir niku syaratnya ngaji ku khatam. Sing wajib khatam nggih Gus Roji niku guru-guru nih. Biasanya santri ku siap khatam, kiai ini sing rapati khatam. Niki ngaji ku kedah khatam. Karena berkahnya khatam itu konstruksi Quran itu utuh. Nggih kula cerita Mbah Mun dari sisi visioner. Mbah Maimun putra Mbah Zubair yang terkenal al-faqih al-usuli. Mbah Zubair itu terkenal ahli faqih al-usul faqih. Murid beliau yang paling terkenal tentu diantaranipun Kyai Haji Sahal Mahfud ingkang dados Rais Am. Kyai Sahal ketika ngarang kitab Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul, niku ikrar beliau, pengakuan beliau bahwa karangan ini berdasar ngaji saya sorogan sama Mbah Zubair Dahlan. Lah lalu kenangan kula teng Mbah Maimun niki kersane lari-lari kenapa saya dikenal sebagai ahli tafsir. Niki boten niat sombong, niat tahadus bi nikmah. Dulu Mbah Maimun sering bilang begini. Hak, kowe ora usah ngandel tafsir. Ya pokoknya dawuh pangeran nomor 1 tafsir kan. Tapi beliau bahasakan pakai bahasa dulu. Saya punya 2 ayat kenangan dari beliau yang ini bisa membuka bagi anak-anak MTS, aliyah semuanya untuk belajar tafsir. Ketika Allah melarang orang mukmin menikahi imro'atun musyrikah, perempuan musyrikah, itu redaksinya Allah Ta'ala itu begini. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Ini kula dalil persis ayatnya karena kula derek syukur teng mriki wonten ning Khadijah yang bina anak-anak hafal Quran, wonten Gus Rokib bina anak-anak tahfidz. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus diteruskan kalian Allah, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Kamu orang mukmin jangan menikahi perempuan musyrikah. Yang kamu orang mukminah juga gak boleh menikahi lelaki musyrik. Terus ngendikannya Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar. Orang-orang kafir itu mengajak kamu masuk neraka. Terus Allah ngendikan, wawaw yad'u ilal jannah. Allah itu mengajak kamu masuk surga sebagai penghuni surga. Itu kalau masih emut zaman mondok, mestinya kata-katanya Allah itu wawaw yad'u ila nikahil mu'minah. Allah itu mengajak kamu sebagai mukmin nikahi mukminah, atau Allah mengajak kamu sebagai mukminah menikahi lelaki mukmin. Tapi redaksi ini digenti wawaw yatu ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Lalu terus bangun ngendikan wong nikah wis bener lanang wedok mukmin mukminah iku wis rapati tahajud wis ahli swarga. Iku sing penting dicekelin rapati tahajud wis ahli swarga. Karena
pengganti kata nikahil mukmin, nikahil mukminah niku al jannah. Wa wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Kayak apa Allah mentarghib itu mendorong kita nikah secara baik dan benar. Pengganti katanya itu ilal jannati wal maghfirati bi idzni. Sebab niku terus dados disiplin ilmu tafsir. Bahwa semua kata-kata yang didawakan Allah Ta'ala niku memang muradan, memang dikersakno, mboten tepaan. Tapi kalau manusia yang ngendikan apapun fushanya itu bisa karena saja, karena kofiah, nuruti akhir bait, nopo nuruti tema-tema yang baru keren, baru trending topik cara sakniki. Kalau Allah itu enggak. Allah sekali damel kata pengganti, niku luar biasa. Kados wau, mestine redaksine wa wa yatu ila nikahil mukminah, tapi Allah ngendikane wa wa yatu ilal jannah. Sebab niku kita yang nikah, apapun problem kita, jadi cerita-cerita wong nak nikah niku bojone kereng diamuk macam-macam, niku tetep anggap mawon daftar wali niku. Kalau bolak-balik cerita syaratnya wali ku sitok, nak diamuk bojo meneng niku tok. Jadi kangkang di nak nikah sering diamuk niku karena Quran itu unik. Niki mboten kursus Gus Sofi, mboten. Quran itu unik, bayangno kawin niku mboten kok bucin niku mboten Gus Sofi. Ketika orang sudah kawin itu redaksinya Quran wa asyiruhunna bil ma'ruf. Terusannya fa in karihtumuhunna, bukan fa in ahbabtumuhunna. Terus memang ujian. Jadi kalau sudah nikah itu potensinya itu fa in karihtumuhunna. Mungkin suatu saat kamu itu tidak suka. Tapi itu menurut para peneliti itu bagus. Quran itu solusi. Jadi tidak boleh Quran bayangkan sesuatu yang normatif, boten. Harus membayangkan sesuatu yang wow. Orang bisa mengelola kebencian itu luar biasa. Kalau orang mengelola orang seneng itu biasa. Tapi ngelola yang boten seneng itu luar biasa. Dan itu yang kalau belajar banyak dari Mbak Mun. Dari Mbak Mun itu dari kiai rumusnya sitok ngempet. Mbak Mun ketemu orang macam-macam itu kita relax seneng. Dia mati. Termasuk dibodoni barang dia mati. Ini bawa bab seksi dari Mbak Mun itu luar biasa. Dibodoni tiang dia mati. Ngendikan ini kan? Ancen Allah gawe ini isane ngono. Sapi noto. Jadi. Aduh. Sasar pokoknya yang penting gue sih ngomong. Aku tak takok deh. Gimana caranya? Lu sih, lu buka biar tak deh. Setara ini kan nih. Kan? Tiga tamu gawe. Gak, masih salah. Permisi Pak Katur, sini saya mau tanya sejarahnya di Puncak Piling ini gimana ya usulnya? Asal usulnya itu sebetulnya Gunung Piling itu ya nggak mau dibuat lihat jelek. Kalau ada orangnya jelek tuh pasti nggak bisa keluar. Itu ceritanya. Ada juga dulunya ada pohon pilang kembar itu ditebang orang, itu sampai orangnya kerja meninggal. Cara wong Jawane bendo sak anake. Ini tempatnya sebelah mana Pak Katur? Ya sekitar sini. Oh, barengan. Dibuat areng. oh buat areng. Akhirnya meninggal orangnya ya. Meninggal. Karena terlalu merusak kan. Ya. Kan kalau istilahnya kan di mana tempat kan harus permisi. Iya. Ya mungkin tahu apa enggak kan kita kan kurang tahu. Iya. Tapi kalau udah ada kenyataan gimana lagi sampai tua secara wong Jawane bento sana. Tak keluarga ya. Ya. Itu cuma ceritanya. Keluarganya tinggal satu pintu, cek pintu sampai lagi. Jadi ceritanya di sini itu tidak boleh berbuat jelek, karena di sini yang menempati pertapa, tempatnya wali di sini. Iya Pak Water ya. Ya. Lalu selanjutnya gimana Pak Water? Ya dulunya itu kalau orang ada maling, rampok, larinya ke sini yang nggak bisa keluar sampai pagi.
Karena selalu diingatkan ya, Itu tidak ya, Mas, boleh bukan. berbuat jahat atau gitu ya. Kan tempat ini kan tidak boleh orang jahat lewat melintas ini kan nggak boleh ya tanya. Benar ya? Baik, ya baik ya. Jadi orang baik. Jadi kalau yang mau berbuat jelek nggak bisa ya di sini ya. Itu teman-teman ceritanya Gunung Beling itu. Ini asli orang sini kan, termasuk kan sini termasuk untuk kebaikan. Iya, betul. Lanjut Pak Atur. Ya. Nyampe mana tadi? Tadi yang maling, misalnya maling ya. Orang mau buat jelek misalnya melintas ini kan nggak bisa. Bisa. Ini sejarahnya Pak Atur ya. Ini mulai dibangun tahun berapa ini? Kok sudah ada bangunan seperti ini pendopo ini? Ini baru sekitar 5 tahun kok, kalau nggak salah. Dulunya kan sebelum ditebang nggak gini. Pohon jatinya tebang ganti itu minyak kayu putih, nggak jadi. Akhirnya dibangun ini. Jadi sekarang jadi gundul gini ya. Ya. Kalau nggak Pak Atur nggak bisa ditanduri jati nggak boleh. Ya enggak jadi, orang tani sekarang kan ya butuh itu. Itu lahan ya. Ya. Ya, itu masalahnya. Mestinya kan harus dipelihara agar tidak terjadi itu Pak Atur, masuk tanah longsor gitu kan, kalau ada pohonnya gitu loh, kan menjaga lingkungan lah. Jadi yang pertapa ini sebenarnya siapa Pak Atur di sini? Kalau di sini itu nggak ada orang sekitar sini, semua orang Pugan. Pendatang semua ya. Pendatang Pugan. Itu cerita orang-orang dulu kok. Ya. Jadi Tapi ya sering tetap ada sejarahnya ada di sini ya. masih sering sini keluarga. Oh, keluarganya masih sering sini ya. Sini. Jadi kalau seperti itu ada tumpeng-tumpeng itu acara apa Pak Atur? Itu kalau nggak salah itu sedekah panen jagung. Nah, bersyukur berarti ya, panen limpah gitu dah, bersyukuran di atas ini ya. Ya, ucapkan bersyukur ya. Jadi ini kalau malam hari apa Pak Tur yang ramai gitu biasanya? Itu malam Jumat pagi baru aja Jumat. Banyak pendatang ke sini ya? Ya. Orang mana aja? Orang Jawa? Yang banyak ya orang Tuban. Oh, orang Tuban juga ke sini ya? Padahal sana sudah ada termasuk dekat sama wali-wali kan di sana. Jadi tahu di sini mesti kan di sini sejarahnya kan lain gitu.
Itu pohon apa Pak Tur itu namanya yang satu itu? Yang ini pohon beringin. pule sama beringin. Pule. 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 Itu bisa berbuah nggak? Enggak siap ya. Itu kalau kemarau, biar kemarau bagaimanapun nggak bisa kering daunnya. Tetap Oh. hijau. Tetap hijau ya, subur gitu. Ini yang nanam semua kan tak asper sekarang. Asper pohut. Semuanya jago Pak Tur ya. Ya, kalau jatuhnya orang sini tahu. Nah, Itu pohon pule semua. sebetulnya pule semua ya. Ya. Termasuk proyek atau apa? Nanti Enggak ya agar tidak gundul gitu toh. biar sejuk lah. Ya. Oke teman-teman ya, malam ini saya berbincang-bincang sama Pak Katur yang asli penduduk Piling sini ya. Jadi terpaksa saya mendatangi Pak Katur ini ingin tahu sejarahnya. Jadi jangan lupa subscribe di Bunian Camping. Di malam hari ini saya sengaja datang di puncak Piling, ingin tahu sejarahnya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, subscribe di Bunian Camping. Wis. Cerita apa Pak Katur sampai saya ngerti gini, aku gak ngerti pokoknya semuanya cerita ya. Wes sampean apa ceritane? Soalnya aku kan pendatang, ingin tahu sejarah-sejarah sebenarnya. Yang tahu-tahu aja, yang tidak tahu gak saya diungkap gitu loh Pak Katur. Yang pasti-pasti aja, jadi nggak usah yang sulit-sulit, yang udah saya katakan. Salah nanam jagung apa gitu, Kalau jagung ya udah selesai. habis jagung apa Pak Katur ini? Ya, Gak tembakau gak? ya sulit nyirame. Oh, cari air sulit ya? Ada sungai gitu jauh? Bawah ya. Nggak mampu kalau tanami tembakau. Gak mampu ya. Mampu. Dia habis jagung ya dibiarkan saja ya. Ya kan selesai Nanti kalau hujan dan tanam lagi. mulai tanam lagi juga jagung lagi. Jagung. Padi gak bisa Pak Katur. Misalnya Ya. gogo gitu, pari gogo kan ada kan. Seperti yang Nggak ada punya yang nanam gogo sih. yang punya ulu gitu loh. Parinya Wah. tinggi, Iya. wangi. Iya, gogo. Namanya Nggak ada. gogo. Gak ada. Kualan sama rumputnya. Oh. Ini yang mau makan pisang teman-teman, ini masih ada pisang mentok ini teman-temannya. Ini pisangnya bisa kok ini dimakan pisang. Ini pisang ini asalnya dari Piling sini teman-teman ya. Ini pisangnya besar-besar. Konon kabarnya teman-teman ya, di sini dulu sejarahnya banyak terjadi orang yang mau berbuat jelek melintas di gunung sini. Akhirnya orang itu sadar kalau dia itu berbuat jelek, diingatkan tidak boleh berbuat jelek. Jadi orang yang buat jelek sini mau pulang aja nggak bisa, karena dia akan berbuat jelek. Di sini kan mengingatkan yang baik-baik saja. Gitu ceritanya teman-teman ya. Ini kan saya di atas puncaknya, juga ada itu tempat
tempatnya pertapaannya masih sampai sekarang masih itu masih ada pertapanya, cuma kita kan orang tidak bisa, kalau yang bisa pandang batin bisa lihat itu betapa, kalau saya tidak bisa, cuma ada ceritanya itu ada betapanya, jadi kita harus menghormati orang bertapa di situ teman-teman ya. Oke, jangan lupa dukung subscribe di Nian Camping. Oke, Wis ngono, wis tau tak pateni wis. Wis, Pak. wis.